Sahabat Suara Tapian Channel, saat ini saya berbincang dengan Bung Bernard. Bung Bernard, terima kasih nih sudah berkenan berbincang-bincang di Suara Tapian Channel. Ini satu channel untuk anak muda saya niatkan. Saat ini mendapat penghargaan 21 tokoh versi majalah Narwastu di tahun 2021. Apa perasaan dari Bung Bernard? Iya, selamat malam Bung Hotman. Ya. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita berjumpa. Ya. Dan pada kesempatan ini saya menjadi salah satu dari 21 tokoh pilihan majalah Narwastu, tokoh Kristen pilihan majalah Narwastu tahun 2021. Ya, saya kaget sebenarnya kok bisa saya menjadi salah satu yang terpilih, tapi terlepas dari semua itu saya bersyukur kepada Tuhan untuk apresiasi ini. Ya. Kan di masa mahasiswa Anda kan aktif di gerakan mahasiswa termasuk di GMKI. Kira-kira apa dulu gerakan yang Bung Bernard lakukan dengan teman-teman ketika gerakan itu kan di era itu dipimpin Soeharto waktu itu? Apa perasaan berbeda di suasana sekarang? Iya, berbeda sekali ya. Kalau dulu orang membuat gerakan sedikit saja itu ditangkap. Ya. Jangankan buat gerakan, ada tanda-tanda melawan negara atau melawan pemerintahan pada waktu itu, Ya. itu juga bisa ditangkap begitu ya. Dan kalau era sekarang memang luar biasa, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Ya. Ya, saya memang pada tahun 98 sempat ikut beberapa hari demonstrasi di gedung DPR sampai Presiden Soeharto mengundurkan diri secara terpaksa karena demonstrasi yang cukup masif, tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah, tapi pusatnya itu di gedung DPR RI. Ya. Waktu itu saya persis di sana ketika Soeharto mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri menjadi presiden dan memberikan jabatan itu kepada wakil presiden pada saat itu, B.J. Habibie. Peran GMKI waktu itu, apa peran GMKI menjatuhkan Soeharto? Ya, GMKI sangat berperan karena GMKI kita kenal sebagai organisasi mahasiswa Kristen sejak tahun 1950 dan terus berkembang. Ya. Dan puncaknya ketika Soeharto lengser ya GMKI bersama dengan kelompok Cipayung, HMI, PMI, GMNI dan beberapa organ-organ yang lain termasuk baris depan untuk menumbangkan Soeharto. Jadi saya pikir kalau ditanyakan apa peran GMKI ya sangat banyak perannya. Bung Bernard, Anda kan waktu itu mahasiswa di Sekolah Teologi yang biasanya juga paling yang aktif, rata-rata kita lihat Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang aktif biasanya di GMKI. Ini Sekolah Teologi yang dan relatif nggak terlalu menonjol, STT Dulos gitu. Iya. Kenapa dari Dulos? Apa latarnya kemudian Anda aktif di GMKI? Iya, sebenarnya memang saya waktu masuk GMKI itu sudah menjelang semester akhir. Ya. Tahun 99 sebenarnya setelah Soeharto lengser saya baru masuk GMKI. Tapi karena sudah terlanjur ikut aktif di GMKI cabang Jakarta, pada waktu itu ada banyak demonstrasi yang dilakukan oleh GMKI menuntut supaya reformasi itu dituntaskan, dan saya masuk GMKI dan akhirnya terlibat jauh di GMKI dan bahkan sampai menjadi pengurus pusat. Jadi saya banyak belajar di GMKI bagaimana mengorganisir aksi, bagaimana peka terhadap isu-isu aktual, isu-isu kebangsaan, dan di GMKI ya saya banyak belajar tentang itu. Tetapi setelah dari GMKI kan Anda juga agak mengangkat gerakan mahasiswa dari kampung halaman Bung Bernard yang dari Poso begitu. Iya. Cerita sedikit tentang itu. Iya, sebenarnya memang karena saya sudah terlibat aktif di GMKI dan pada waktu itu Poso tahun 98 awalnya bergejolak, puncaknya tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003 dan sampai 2007. Karena saya sudah mendapatkan banyak pembelajaran di GMKI, akhirnya ketika terjadi konflik
komunal di Poso, saya terpanggil untuk menggerakkan teman-teman mahasiswa Poso yang ada di Jakarta, pemuda-pemuda Poso yang ada di Jakarta untuk menyuarakan kasus Poso ini supaya betul-betul menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Karena pada waktu saya lihat apa yang terjadi di Poso itu bisa jadi bola liar atau bola panas di luar. Karena memang pada waktu itu media tidak seperti sekarang ini. Media pada waktu itu ya hanya media-media mainstream dan juga belum ada medsos. Jadi banyak pemberitaan-pemberitaan yang bias, yang tidak diketahui latar belakangnya atau duduk persoalan yang sebenarnya terjadi di Poso. Ada banyak korban di sana, itu tidak terekspos, dan makanya saya dengan teman-teman melakukan aksi-aksi, melakukan demonstrasi, mengadvokasi kasus Poso supaya itu bisa menjadi isu yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan bertemu waktu itu dengan Yusuf Kalla ya? Iya, salah satu aksi yang Menteri Koordinator Menteri Sosial, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Oke. Waktu itu saya dengan teman-teman, salah satu aksi yang saya pikir dan yang saya ingat betul ketika kami demonstrasi ke kantor Menko Kesra, Yusuf Kalla sebagai deklarator Malino, ya, sebagai wakil pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Poso, ya kami pikir harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di Poso. Makanya kami tujukan aksi kami di kantor Menko Kesra. Nah, di luar dugaan kami diterima langsung oleh Yusuf Kalla, dan pada saat kami diterima oleh Yusuf Kalla, kami terlebih dahulu sebenarnya dimaki-maki, khususnya saya dimaki-maki, dibentak-bentak oleh Yusuf Kalla, dan Yusuf Kalla mengatakan, apa yang kau tahu tentang Poso? Saya sudah 4 kali ke Poso dan memperhatikan persoalan Poso, kata Yusuf Kalla kepada saya waktu itu yang lagi orasi. Nah, saya bilang sama Pak Yusuf Kalla, Bapak 4 kali ke Poso, tapi saya dan teman-teman ini kami lahir besar di Poso dan kami tahu apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Poso. Makanya kami datang ke sini untuk menuntut pertanggungjawaban Bapak. Salah satu poin yang kami kritisi pada waktu itu adalah Perjanjian Malino. Menurut kami Perjanjian Malino itu nggak adil. Ya, Perjanjian Malino salah satu poinnya adalah supaya kedua belah pihak itu berhenti bertikai, ditandatangani oleh kedua pihak tokoh baik Muslim maupun Kristen. Tapi yang menurut kami sangat tidak adil adalah ketika persoalan-persoalan hukum yang terjadi di sana tidak diperhatikan, dan kami mengindikasikan bahwa ini tidak adil khususnya untuk masyarakat asli Poso begitu. Makanya kami demonstrasi ke kantor Menko Kesra karena Pak Yusuf Kalla pada waktu itu sebagai deklarator Perjanjian Malino. Poso itu sebenarnya Perjanjian Malino 1 ya, yang 2 itu Ambon gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Bung Bernard, masyarakat Poso itu dulu bagaimana? Kenapa kemudian Poso itu jadi bergejolak begitu? Iya, saya asli lahir besar di Poso ya. Sebelum Mekar itu memang kabupaten kami namanya Kabupaten Poso. Tapi waktu SMA saya lulus SMA Kristen Poso di jantungnya kota Poso. Bahkan saya tinggal di kelurahan yang namanya Kelurahan Lobogia. Iya. Pada waktu itu saya lihat tidak ada persoalan di akar rumput, tidak ada persoalan di masyarakat bawah soal perbedaan agama. Bahkan ketika ada Natal, yang Muslim bisa berkunjung, ada Lebaran, yang Kristen bisa berkunjung, dan itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kenapa tahun 98 ketika awal-awal itu meletus, saya persis waktu itu sudah kuliah di Jakarta, tapi pulang ke sana. Jadi tahu apa yang terjadi di Poso pada waktu itu sebenarnya masalah sepele, masalah yang kecil, tapi memang ada banyak muatan. Akhirnya itu berkembang menjadi konflik komunal ya, konflik berlatar belakang agama atau bernuansa agama, dan itu sangat mengerikan karena banyak yang korban, tidak hanya harta benda tapi juga nyawa gitu ya, baik dari kelompok dua-duanya sangat banyak korban nyawa. Jadi menurut saya sebenarnya, ya saya juga bingung kalau ditanya latar belakangnya atau kenapa sampai terjadi konflik yang begitu panjang di Poso. Tapi ya saya pikir memang karena sudah banyak kepentingan yang bermain di sana, dan belakangan kan kita tahu ada kelompok teroris. Sebenarnya kelompok teroris itu sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Pak Hendro Priyono pada waktu itu sebagai Kepala BIN, mengatakan bahwa di
salah satu daerah di Poso tahun 2001 kalau nggak salah, dia bilang di salah satu daerah di Poso itu jadi semacam basisnya kelompok teroris, dan itu akhirnya jadi bertambah panjang ya sampai hari ini ya pemerintah atau aparat keamanan masih mengejar kelompok teroris yang ada di hutan-hutan di Poso. Tapi ya puji Tuhan satu persatu sudah mulai bisa diatasi. Sekarang suasana bagaimana? Kalau sekarang ya? Kalau sekarang sebenarnya suasana sudah mulai kondusif, ya. Sudah tidak ada masalah di masyarakat juga. Sudah tidak ada masalah, di pasar juga tidak ada masalah. Ketika bertemu dua kelompok masyarakat Muslim dan Kristen tidak ada masalah. Cuman memang yang sering mengkhawatirkan itu ketika terjadi pembunuhan misterius, dan itu masih beberapa kali terjadi. Tahun lalu itu masih beberapa kali terjadi, kalau nggak salah bulan April atau Mei tahun 2021 itu masih terjadi. Petani dibunuh, kepalanya dipenggal, dan cara-cara pembunuhan yang terjadi itu benar-benar sadis gitu ya. Ada yang menyebut karena Poso itu wilayah luar biasa, karena itu dipakailah untuk membuat gaduh begitu. Iya, memang potensi yang ada di sana cukup banyak gitu ya. Sebenarnya yang paling besar itu tetangganya Kabupaten Poso, yaitu Morowali dan Morowali Utara. Dulu namanya Kabupaten Poso. Itu ada tambang nikel dan lain sebagainya di sana. Tapi saya lihat sekarang sebenarnya sih karena memang medan di sana juga cukup sulit gitu ya. Jadi kelompok teroris ini, kelompok bersenjata ini sangat membuat wilayah itu menjadi basis mereka, sehingga sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok teroris itu. Kalau soal sumber daya dan lain sebagainya, ya saya pikir di seluruh Indonesia juga ada. Tapi kenapa Poso yang jadi target, jadi sasaran, ya karena memang itu sebenarnya karena sudah dibiarkan cukup lama. Coba kalau dari dulu ketika awal-awal konflik Poso itu meletus, langsung diatasi, langsung tuntaskan, diselesaikan dengan tuntas, saya pikir tidak akan berkepanjangan. Tapi karena sudah terlanjur bercokol kelompok-kelompok teroris di sana, makanya ya sampai hari ini masih jadi PR pemerintah untuk mengejar mereka di hutan-hutan, karena memang hutannya yang di wilayah pedalaman Poso itu cukup luas dan cukup sulit untuk dijangkau ya. Bung Bernard, kami tahu setelah aktivis di mahasiswa, kemudian juga Anda memilih jalan hidup jadi pendeta yang relatif hanya memikirkan rohani ya. Ya barangkali pengalaman-pengalaman ini apa yang terbit di hati Bung Bernard agar ke depan bagaimana kita membangun toleransi, karena relatif kan sebenarnya wilayah kita itu punya potensi bergejolak begitu. Iya. Sekarang saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala jemaat, jadi pendeta. Itu sebenarnya cita-cita waktu kecil yang sempat sudah mulai saya lupakan ketika saya SMA, ketika saya kuliah, ketika saya jadi aktivis GMKI. Tapi belakangan akhirnya saya kembali kepada cita-cita itu, kembali kepada panggilan itu, karena saya merasa bahwa panggilan Tuhan buat saya itu untuk menjadi hamba Tuhan cukup kuat. Tapi tidak membuat saya menjadi menutup diri untuk peka dengan keadaan bangsa ini, untuk peka dengan keadaan umat beragama, keadaan toleransi di bangsa ini. Ya sampai sekarang sih saya masih berkomunikasi dengan teman-teman mantan aktivis, masih ketemu dengan teman-teman segerakan yang dulu. Dan apa yang menjadi pengalaman saya pada waktu lalu itu jadi modal penting dan baik juga ketika saya jadi hamba Tuhan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda, agama berbeda dengan suku. Makanya ketika ada hal-hal yang harus dikomunikasikan dengan tokoh masyarakat setempat atau dengan pemerintahan setempat, ya di gereja pusat biasanya mempercayakan saya untuk menjadi komunikator lah, menjadi mediator untuk berkomunikasi dengan lingkungan, berkomunikasi dengan pihak pemerintah begitu. Sahabat Suara Tapia Channel, narasumber saya ini, Bung Bernard ini,
sosok yang asik menurut saya karena orang Poso yang juga menikah dengan putri Batak. Apa perasaan toleransi ketika misalnya menikah dengan putri Batak begitu? Iya, saya tidak pernah menduga bahwa saya akan menikah dengan seorang gadis Batak. Ya. Dan ketika saya menikah dengan seorang gadis Batak dan makin kesini saya betul-betul bersyukur. Ternyata memang bisa menikah dengan orang Batak itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menurut saya spesial gitu ya. Jadi saya tidak pernah menyesal menikah dengan orang Batak. Saya sudah beberapa kali pulang ke kampung istri saya di daerah Pematang Siantar. Ya. Aslinya sebenarnya dari Paranginan, ya. Kumbang Hasulutan, itu mertua saya di sana. Saya sudah ke daerah itu ya. dan saya sudah beberapa kali mengunjungi destinasi wisata di Danau Toba. Opusunggu Aritonang. Saya sudah pernah sampai ke Tugu Aritonang yang ada di Muara, ya, gitu. Dan saya betul-betul kagum dengan orang Batak dan juga dengan keindahan Danau Toba, keindahan alam yang ada di Sumatera Utara sana, Tapanuli Utara. Jadi ya orang Batak itu memang luar biasa lah. Terakhir, semangat keindonesiaan apa yang harus kita teruskan, Bung Bernard? Anda sudah melanglang buana, ya, aktif di gerakan mahasiswa, juga ikut terlibat menumbangkan satu rejim, kemudian juga memperjuangkan satu daerah Anda yang saat itu bergejolak, tapi sekarang juga kan melayani umat gitu. Kita butuh ke depan toleransi, saling menghargai itu. Apa ke depan pesan Indonesianya? Iya, harapan saya Indonesia ini akan semakin maju ya, akan semakin baik, khususnya hubungan antar umat beragama. Walaupun memang di sana sini kita lihat masih banyak perilaku diskriminatif, masih banyak gereja-gereja yang ditutup, masih banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa bebas untuk beribadah begitu ya. Tapi saya sangat optimis dengan melihat banyak anak-anak muda yang cukup toleran, lintas agama yang cukup toleran, yang memperjuangkan yang namanya kesetaraan, yang memperjuangkan yang namanya toleransi. Dan ya saya salut khususnya dari teman-teman Nahdlatul Ulama. Mereka walaupun Muslim yang mayoritas di Republik ini, tapi banyak anak-anak muda NU yang sungguh luar biasa, berani bicara toleransi, berani bicara tentang masa depan Indonesia tanpa diskriminasi. Jadi kita juga sebagai orang Kristen, sebagai generasi muda Kristen, melatih toleransi untuk betul-betul juga jangan di satu sisi kita menuntut toleransi dari pihak mayoritas, tapi dari sisi kita sebagai orang Kristen nggak bisa bertoleransi dengan kelompok yang lain. Jadi ya harus seimbang lah, saya pikir. Kalau kita berharap orang toleran sama kita, kita pun harus toleran sama orang lain begitu. Sahabat Suara Tapian Channel, begitulah bincang-bincang saya dengan Bernard Daru, seorang tokoh muda yang saat ini melayani. Terima kasih Bung Bernard. Terima kasih. Terima kasih Bung Hotman. Tuhan memberkati. Semangat terus.